Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Firdaus dimanapun kalian berada, semoga rahmat Allah selalu menyertai kita semuanya. Ada sebuah kisah seorang waliullah yang nyeleneh dan nyentrik. Dialah Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau akrab dengan panggilan Gusmi. Beliau lahir pada tanggal 17 Agustus 1940. Beliau adalah putra Kiai Haji Jazuli Utsman, seorang ulama sufi dan ahli thariqah, pendiri pondok pesantren Al-Falah Mojo Kabupaten Kediri. Gusmi salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, dan beliau adalah pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa dan memiliki ikatan darah yang kuat dengan berbagai tokoh Islam ternama, khususnya di daerah Jawa Timur. Maka wajar jika Gusmi dikatakan pejuang agama yang tangguh dan memiliki kemampuan yang terkadang sulit dijangkau dengan akal fikiran. Selain beliau menjadi pejuang Islam yang gigih dan pengikut hukum agama yang setia dan patuh, Gusmi memiliki spiritualitas atau derajat kerohanian yang memperkaya sikap taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Gusmi tidak melupakan kepentingan manusia atau interaksi sosial. Ini bisa dibilang dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Hal itu dilakukan karena Gusmi mempunyai hubungan dengan pergaulan yang erat dengan sesepuh para kiai. Salah satunya Mbah Yai Hamid Pasuruan dan juga Mbah Yai Hamid dan Mbah Yai Ahmad Siddiq Jember, serta melalui keterikatannya pada ritual Zikrul Ghafilin. Gerakan-gerakan spiritual Gusmi inilah telah menjadi budaya di kalangan Nahdliyin, seperti halnya melakukan ziarah ke makam para auliaillah yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Hal terpenting lain untuk diketahui juga bahwa amalan Gusmi sangatlah sederhana dalam prakteknya, juga sangat sederhana dalam menjanjikan apa yang hendak didapat oleh para pengamalnya, yaitu berkumpul dengan para wali dan orang-orang sholihin, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, Gusmi adalah sosok seorang yang nyentrik, nyeleneh kewaliannya. Tidak disangka beliau juga penghafal Al-Quran, pencinta Al-Quran, karena bagi Gusmi Al-Quran adalah tempat mengadu segala permasalahan hidupnya kepada Allah yang tidak bisa dimengerti orang lain. Dengan mendengarkan istima'ul Quran dan juga dengan membaca Al-Quran, Iqra'ul Quran, Gusmi merasakan ketenangan dan tampak dirinya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun membentuk Istima'ul Quran dan Jam'iyatu Zikrul Ghafilin. Gusmi selain dikenal sebagai seorang ulama besar, juga dikenal sebagai orang yang nyeleneh. Beliau lebih menyukai dakwah di kerumunan orang yang melakukan maksiat, seperti halnya diskotik, klub perjudian, prostitusi, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Dakwah beliau
dibandingkan dengan menjadi seorang kiai yang tinggal di pondok pesantren mengajarkan santrinya kitab kuning. Hampir tiap malam beliau itu menyusuri jalan-jalan di Jawa Timur, keluar masuk klub malam, keluar masuk diskotik, keluar masuk prostitusi, bahkan nimbrung dengan tukang becak terkadang, penjual kopi di pinggiran jalan hanya untuk memberikan sedikit pencerahan kepada mereka yang sedang dalam kegelapan. Ajaran-ajaran beliau yang terkenal adalah suluk atau jalan terabas kalau bahasa Jawa, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pemikiran jalan pintas. Sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, pernah diceritakan suatu ketika Gusmi pergi ke diskotik, dan di sana beliau bertemu dengan pengunjung yang sedang asyik meneguk minuman keras. Gusmi menghampiri mereka dan mengambil sebotol minuman keras. Lalu Gusmi memasukkannya ke mulut Gusmi. Salah satu dari mereka mengenali Gusmi dan bertanya kepada Gusmi, "Gus, kenapa sampean ikut minum bersama kami? Sampean kan tahu kalau minuman keras itu dimurkai Allah. Sampean kan tahu kalau minuman keras itu diharamkan oleh agama." Lalu Gusmi menjawab, "Aku tidak meminumnya. Aku hanya membuang minuman tersebut ke laut." Hal ini membuat mereka bertanya-tanya. Padahal sudah jelas Gusmi meminum minuman keras tersebut. Diliputi rasa keanehan. Gusmi angkat bicara, "Sampean semua nggak percaya kalau aku tidak meminumnya, tapi aku membuangnya ke laut." Lalu Gusmi membuka lebar mulutnya dan mereka semua terpanjat kaget. Di dalam mulut Gusmi ternyata terlihat laut yang bergelombang, dan ternyata benar minuman keras tersebut dibuang ke laut. Dan saat itu juga mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat dan meninggalkan minuman-minuman keras yang dilarang oleh agama. Itulah salah satu karomah kewalian beliau Gusmi yang Allah berikan kepada beliau. Salah satunya lagi, jika Gusmi sedang berjalan-jalan atau keluar, Gusmi ini seringkali mengenakan celana jin dan kaos oblong. Tidak lupa beliau selalu mengenakan kacamata hitam. Lantaran beliau sering menangis jika melihat seseorang yang masa depannya itu suram dan tak beruntung di akhirat kelak. Ketika beliau berdakwah di Semarang, tepatnya di Niat, itu di pelabuhan Tanjung Mas. Niat itu adalah surga atau tempat perjudian. Bagi mereka adalah surga para cukong-cukong besar, baik dari pribumi maupun keturunan. Gusmi yang masuk dengan segala kelebihannya mampu memenangi setiap permainan, sehingga para cukong-cukong itu mengalami kekalahan yang sangat besar. Niat, singkatan atau huruf NIAC, Niat pun yang semula menjadi surga perjudian menjadi neraka yang sangat menakutkan bagi para penjudi dan penikmat maksiat. Satu contoh lagi, pemirsa, sahabat Firdaus yang dirahmati Allah. Ketika Gusmi berjalan-jalan ke Surabaya, ketika tiba di sebuah klub malam, Gusmi masuk ke dalam klub tersebut, yang dimana di dalamnya dipenuhi dengan perempuan-perempuan nakal. Lalu Gusmi langsung menuju waitress,
Waitress itu pelayan minuman. Beliau menepuk pundak perempuan tersebut sambil meniupkan asap rokok tepat di wajahnya. Perempuan itu pun mundur, tapi terus dikejar oleh Gusmi sambil tetap meniupkan asap rokok di wajah perempuan tersebut. Perempuan tersebut mundur hingga terbaring di kamar dengan penuh ketakutan. Setelah kejadian tersebut, perempuan itu tidak tampak lagi di klub malam itu. Pernah suatu ketika Gus Farid ini adalah putra daripada Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang sering menemani Gusmi, mengajukan pertanyaan yang sering mengganjal di dalam hatinya. Pertama, bagaimana perasaan Gusmi tentang wanita? Aku setiap kali bertemu wanita, walaupun secantik apapun dia, dalam pandangan mataku yang terlihat hanya darah dan tulang saja. Jadi jalan untuk syahwat itu tidak ada. Itulah jawaban Gusmi kepada putra Mbah Yai Ahmad Siddiq Jember, yaitu Gus Farid. Pertanyaan kedua, Gus Farid menanyakan tentang kebiasaan Gusmi memakai kacamata hitam, baik itu di jalan maupun saat bertemu dengan tamu. Apabila aku bertemu orang di jalan atau tamu, aku diberi pengetahuan tentang perjalanan hidupnya sampai mati. Apabila aku bertemu dengan seseorang yang nasibnya buruk, maka aku menangis. Maka aku memakai kacamata hitam agar orang tidak tahu bahwa aku sedang menangis. Itulah jawaban Gusmi. Adanya sistem dakwah yang dilakukan Gusmi tidak bisa dicontoh begitu saja, hadirin pemirsa sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, karena resikonya sangat besar bagi mereka yang alim. Bagi mereka yang alim pun, sekaliber Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan mengaku tidak sanggup melakukan dakwah seperti yang dilakukan oleh Gusmi, padahal Mbah Yai Abdul Hamid ini juga adalah seorang waliullah. Sahabat Firdaus ya dirahmati Allah, demikianlah sedikit riwayat cerita waliullah yang bernama Gusmi. Semoga kita dapat meneladani beliau sekaligus meneruskan jalan berdakwahnya melalui Zikrul Ghafilin. Gusmi mempunyai pesan-pesan khusus atau dawuh sebelum beliau wafat menghadap ila Rafiqil A'la, yang diyakini memberi jalan pencerahan bagi umat Islam, khususnya kaum santri dan umumnya kepada warga Nahdliyin. Pesan ini pun beredar di masyarakat sebelum wafatnya istri beliau, Ibu Nyai Lilik Suyati, istri tercinta Gusmi. Di antara dawuh atau nasihatnya, yang pertama, Gusmi mengatakan, saya adalah mursyid tunggal Zikrul Ghafilin. Kemudian ada yang mengatakan, loh Gus, kok berkata begitu, bagaimana dengan Farid dan Syauqi? Itu tanya Gus Ali Sidoarjo. Mereka hanya meramaikan saja, jawab Gusmi. Di antaranya lagi, beliau menasehati kita, demi Allah, kata Gusmi, saya hanya bisa menangis kepada Allah. Semoga istima'ul Quran yang setia, pengamal Zikrul Ghafilin, semua masalah-masalahnya tuntas diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya lagi, sahabat Firdaus, beliau mengatakan, Zikrul Ghafilin kalau tidak tahu artinya, yang penting hatinya yakin, insya Allah qabul. Ada lagi dawuh Gusmi, barusan ada orang yang bertanya, Gus, Zikrul Ghafilin itu apa? Maka jawab Gusmi, jamu. Di antara nasihatnya lagi,
Beliau mengatakan, zikrul ghafilin itu senjata pamungkas, khususnya menghadapi tahun 2000 ke atas. Banyak rintangan dan banyak cobaan, banyak ujian pada tahun di atasnya. Memang subhanallah nyata sampai saat ini banyak rintangan dan halangan dihadapi, khususnya sebagai seorang muslim. Kemudian nasihatnya lagi, ulama sesepuh yang dikirimi surah Al-Fatihah oleh orang-orang yang tertera atau tercantum dalam zikrul ghafilin itu yang akan saya dan kalian ikuti kelak di akhirat nanti. Di antara dawuhnya lagi, beliau mengatakan, dekatlah kepada Allah. Kalau tidak bisa, dekatlah dengan orang yang dekatnya, yaitu orang-orang yang membawa Al-Quran, yaitu hafidul Quran. Di antara dawuhnya lagi, nuzulul Quran yang bersamaan dengan turunnya hujan ini semoga menjadi isyarat turunnya petunjuk kepada saya dan kalian semua. Ini seperti firman Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ulaika ala hudam bir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka telah berada di jalan petunjuk dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Di antara dawuh atau nasihatnya lagi, beliau mengatakan, barusan ada orang yang bertanya, Gus, bagaimana saya ini? Saya tidak bisa membaca Al-Quran. Maka dijawab oleh Gusmi, paham atau tidak, yang penting sampean datang ke acara Istima'ul Quran, karena mendengarkan saja sangat besar pahalanya, dan insya Allah semua hajat-hajat kita makbul indallah. Semua kebutuhan yang menjadi urusan kita, yang menjadi masalah kita, insya Allah Allah akan mempermudah, Allah memberikan solusinya. Demikianlah sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.